dapatlah filmnya gitu. Dari duri semakin ya bermasalah bebas lah. Yang mana memang dibekali dengan anatomi seperti itu, ya kita berusaha untuk melestarikan ikan. Dari Buraya sih relatif yang dan teman-teman ada yang baru lahir itu ikan dipakai kuning telur rebus, kuning telurnya itu dimasukin, jadi itu dia makan sama ikan. Setelah umur 2 minggu, 1 ke 2 minggu ke atas ada yang ngasih kutir, kutu air, ya entah kutu air memang alami atau tetasan Artemia. Terus ada yang ngasih pelet juga ada, cuma peletnya direndam dulu setelah mengembang, karena lunak dia, baru diremes, bisa ada dimakan semua. 1 bulan up, kebanyakan sih yang lihat udah beralih ke kayak tetrabit, kayak memprem, mikro pelet lah dia, pelet dalam bentuk kecil. Ada yang cacing sutra, kayak sih. Dari beberapa pakan nih, ada yang pasti ada baik dan buruknya. Yang beli murah sendiri alami, yang baik itu apanya, yang buruknya apanya. Dari pemilihan sekian jenis pakan, beli murah menganjurkan pakai yang mana, dan tidak menganjurkan pakai yang mana. Kalau udah pakan, semuanya bakal menimbulkan hal yang positif kalau dalam porsi yang tepat, kan gitu. Kalau pelet, kelebihannya kandungan nutrisinya udah jelas. Kelemahannya, kalau kesalahan dari penghobi biasanya pelet dalam jumlah yang banyak, di perut ikan tuh kan ngembang. Triknya sih rendam dulu kalau pelet agar nyaman lambung ikan mengolah yang udah lembek tadi. Pakan alami seperti kalau pakan alami jentik, cacing sutra, yang pasti proteinnya lebih tinggi pasti kan, karena nggak diolah dalam bentuk pabrik atau keringan. Kelemahannya kalau tidak disaring dulu dengan baik, bersih ya bumerang bagi ikan, bisa merusak organ dalam ya, pencernaan. Itu ya sih. Ada keburukan dan kelemahan masing-masing. 0 sampai 1 bulan bagus dikasih kutir karena mulutnya masih kecil, dan protein alaminya bagus katanya buat ikan. Terus 1 bulan ke atas kita push pakai cacing biar dia pertumbuhannya bagus katanya. Apakah itu benar atau enggak? Ini seperti yang bilang tadi, semua punya insting melihara, kebiasaannya dia melihara. bagus ikannya diperlakukan atau diberi pakan apa. Itu benar yang tadi benar, tapi belum tentu tepat dipraktekkan sama penghobi yang lain. Gitu sih. Nah, itu pentingnya kita sekarang membantu teman-teman di sini mencarikan wadah atau teman-teman yang sudah menjalani hobi ini. Di hobi ini kita tidak ada istilahnya orang pintar dan orang bodoh. Kita sama-sama belajar, seperti saya pemula mencari bantuan teman-teman di organisasi ikan ini. Jadi kita belajar sama-sama untuk mendapatkan atau moto melestarikan ikan ini di pulaunya, mungkin bisa menjadi ikon Bali ke depannya. Selama 2-3 hari untuk air pump, untuk air sumur setengah hari ya cukup air. Jadi air masuk tambah garam, boleh obat, boleh penetralisir bakteri, maksudnya filter sehari tanpa ikan, biar pH seimbang, oksigen tercampur rata, baru masuk ikan. Itu jadi dari awal sebelum ikan masuk. Berarti hampir sama dengan ikan yang lain, kita endapkan dulu selama beberapa hari. Bagaimana dengan penggunaan atau penambahan prebiotik kayak produk-produk yang sekarang ada mempan untuk perikanan, untuk membuat bakteri dulu dan sebagainya? Kalau tiang ya nggak tahu ya teman-teman yang lain. Kalau tiang sih
selama ikan sehat ya nggak ada perawatan berlebih seperti itu. Jadi mainnya cuma kuras sekian persen tambah sekian persen. Kalau hujan gerimis tipis ya nggak apa-apa. Kalau hujan besar apalagi jangka waktu lama perlu ditutup lah. Berarti pH air berubah ya. Air hujan kan urusan pH air. Nah, untuk koki sendiri, koki Bali, apa sih kendala pemeliharaannya? Tadi kita kan bicara dari awal dan akhir. Nah, sekarang kita berbicara tentang masalahnya dulu. Masalahnya apa? Terus penanganannya gimana? Yang Beli Ngurah hadapi selama Masalah dalam konteks kesehatan ikan. Betul. Kesehatan ikan. Ya. selain predator, predator kan termasuk masalah juga, Ya, kucing dan lainnya. Tapi predator yang tanpa kita lihat kasat mata, entah itu di bakteri dan lain sebagainya itu gimana? Masalah eksternal sih seperti dibilang tadi, predator yang pernah mengalami entah memang predator beneran atau maling yang pernah 2 kali kehilangan ikan di kolam dan semua indukan. Itu sih kendala pertama. Jadi rata-rata teman-teman menghindari ke kolamnya ditutup pakai jaring atau ditutup pakai triplek atau apa biar nggak bisa binatang masuk. Terus kendala dari internal yang namanya ikan ya hidup di air kan. Kita harus sebenarnya melihara air sih. Yang pertama jaga suhu, kebersihan itu wajib. Kalau udah bersih bakteri minimalisir dari bakteri. Kan itu yang bilang di komunitas ada SPAK 1, SPAK 2, dan SPAK 3, SPAK itu apa sih? Sepak itu bahasa lumrah di Bali. Kalau di bahasa nasional lah lumrah dikatakan belahan ekor. Jadi belahan ekor atau sepak ekor 2 biasa dia kayak ikan komet atau kui, hanya satu helai aja. Kalau sepak 3 itu yang di tengah mepet 1, 2, 3 itu belahan 3. Kalau belahan 4 pisah di tengahnya 1, 2, 3, 4. Kebayang? Nah, kalau belahan 4 ke atas ada, tapi jarang. Tapi ada. Jadi yang dihitung tuh 1, 2 lekuan, ujung lekuan ini yang gitu 1, 2 gitu. Ya. Nah, ini teman-teman, jadi kita banyak lihat di komunitas anakan SPAK 3, SPAK 2, SPAK 4. SPAK 2 itu hampir menyerupai ikan komet ya, di atas bawah aja. Itu yang dihitung 2, 1, 2. Jadi teman-teman bisa lihat SPAK 3 itu seperti apa. Jadi jumlah helaian ekor di ujung itu ada 3 bagian, kanan kiri 1, 2 dan di tengah menyatu jadi 1. Jadi nggak terbelah, nggak pecah dia. Jadi jumlah ujungnya 1, 2, 3. Itu yang disebut SPAK 3 atau belah 3. Berarti SPAK 3 berarti yang up top grade itu SPAK 4 deh. Kebanyakan yang disukai SPAK 4. Ya. Tapi bukan berarti SPAK 3 dan 2 itu jelek. Reject ya. Bukan Bukan reject. berarti ya. Bukan reject. SPAK 2 itu dan 3 juga ada kontesnya ya. Kebetulan teman-teman di komunitas kawannya ada dilombakan SPAK 2 sekarang. Ya, mungkin tujuannya ya agar tidak mendiskriminasikan SPAK 2 atau SPAK 3. Betul ya. Nah, bukan karena ikannya juga bukan reject. Bukan reject ya. Reject itu ya patah bengkok. Iya. Jadi ini teman-teman ikan yang SPAK 3 warnanya kuning, dan ikan itu juga kata Beli Ngurah tadi ada yang mutasi warna. Jadi dasarnya dia bisa dari hitam keluar kuning, dan itu bakal kalau kita beli anakan tergantung laki kita sendiri dapat warna apa Beli ya. Ya. Tapi kalau yang fanatik dengan warna ya mending belikan remaja Beli ya. Ya. Yang udah kelihatan warnanya. Yang sudah kelihatan warnanya. Pak 4 dikurangi. Ya, SPAK 4 mungkin bisa teman-teman lihat belahan atau ujung ekornya itu ada 4 bagian, kanan kiri dan tengah-tengah terbelah 2. Itu yang dinamakan SPAK atau belah 4. Jadi
kebanyakan penghobi suka yang ini ya. Ya, kebanyakan yang dicari yang ini. Dari- Karena selama kontes berlangsung hanya lumrah Pak 4 yang Iya. dilombakan atau yang dikonteskan. Makanya Pak 4 yang sementara ini yang populer lah, Iya. yang dianggap paling baik. Tuh. Termasuk Predator warnanya ini, teman-teman. Ya, tapi itu bakal mutasi lagi. Mutasi ya, kira-kira hitamnya warna apa dia? hitamnya bakal ke kuning. Ke kuning ya. Ya, itu udah kelihatan mulai kuning ya. Matanya pun udah kuning. Di lensa. Kira-kira umur berapa Pak Niki? Niki kurang lebih 11-12 bulan. Lumut ini kan satu. Ya, Oke. terima kasih. Yang pertama sih pesan saya ingin mulai melihara. Jadi jangan kita berpaku pada bisnis semata dulu. Kita harus suka sama ikan dulu. Dari kita suka, kita bisa serius melihara. Nah, kalau udah serius melihara, otomatis apa yang kita pelihara, khususnya koki Bali itu bisa hidup atau berkembang dengan baik. Nah, kalau udah ikan berkembang baik, otomatis kita makin suka atau cinta sama ikan ini. Karena dengan kelebihan anatominya, spesial anatominya, baik dekor dorsal yang semakin indah saat usia dewasa atau tua. Jadi untuk pemula saya sarankan sih sebelum memulai tanya dulu lah. Jangan asal ngambil ikan, atau takutnya kan salah beli nanti jadi nyesel kok ikan dah gede kok gini jadinya. Dan harganya juga lumayan soalnya dia. Lumayan kita nyari hobi buat refreshing malah buat stres nanti kan gitu. Jadi kita perlu tahu kategori ikan dulu, kita tanya si peternaknya dulu, beli atau Pak gimana ikan yang reject atau yang bagus ya. Kalau syukur jelasin dengan baik, otomatis si calon pembeli akan lebih diuntungkan kan gitu. Ya nggak sama-sama enak jadi. Yang reject seperti apa, kualitas umum atau yang biasa seperti apa, kualitas yang spesial itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Ingin tanya-tanya lebih detail bisa langsung ke beli murahnya, dan nanti kontak untuk beli murah akan yang cantumkan di sana di deskripsi, kolom deskripsi. Jadi jangan malu bertanya nanti biar tidak sesat di jalan. Dan kita buat ikan raja ini menjadi rajanya di pulau kita, di pulaunya sendiri. Salam dari Koki in Bali.